pada melaporin saya. Mungkin gitu fokus Mas saja ya. kalian. Melaporin saya nggak apa-apa, laporin, silakan laporin. Karena jumlahnya brengsek. Ya, tidak pernah aku. Saya sudah memperingatkan. Ini cerminan ajaran Kristen yang sebenarnya, ya. Ini cerminan ajaran Kristen yang asli. Nyambungkan jaringannya dia. Oke, waktu masih ada ya. Tadi gue baca ulang lagi ya, oke ya. Di surah Al-Baqarah 222 mengatakan, dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang haid. Katakanlah itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu jauhilah istri pada waktu haid, dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Jelas? Kita baca di Sunan Abu Daud 233. Ya, di situ dikatakan bahwasanya Rasulullah bercumbu dengan salah satu istri beliau ketika dalam keadaan haid. Apabila dia istri beliau memakai kain sarung sampai bagian yang daripadanya kita berasal, dan hanya ada satu Tuhan, yaitu Kristus Yesus. Pauluslah yang mengajarkan tentang ketuhanan Yesus, Pak, di dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 6. Sementara Yesus sendiri mengatakan di dalam Matius pasal 12 ayat ke-29, Shema Yisrael Adonai Elohinu Adonai Ehad. Dengarlah hai bangsa Israel, Allah itu Tuhan kita, Allah itu Esa. Di dalam Yohanes 17 ayat 3 Yesus menjelaskan lagi, Pak, inilah hidup yang kekal, itu engkau mengenal satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal aku, Yesus Kristus yang telah engkau utus. Yesus mengakui dirinya utusan. Sementara Paulus di dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 6, dia mengatakan kalau Yesus itu adalah Tuhan, Bapak. Bagaimana? Ikut Paulus, ikut Yesus, Pak? Ya gitu. Iya, sama itu Umi. Sebab ayo Pak, bisa Pak, ashadu. Umi. Udah. Mau bahas tentang mahid itu isi makan, nama tempat keluarnya. Ini ada deh. Oke ya, Oke, waktu gua ya, deal. Deal, oke, udah. Gua bacakan lagi di surat Al-Baqarah 222. Di situ dikatakan, dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang haid. Katakanlah itu adalah sesuatu yang kotor. Haid adalah yang sesuatu yang kotor. Karena itu jauhilah istri pada waktu haid. Ya.
dan jangan kamu dekati sebelum mereka suci. Ya, oke. Kita baca di Sunan Abu Daud 233. Di situ dikatakan telah menceritakan ini mantan saya Maimunah bahwasanya Rasulullah Assallallahu Wasallam bercumbu dengan satu istri beliau ketika dalam keadaan haid. Apabila dia istri beliau memakai kain sarung sampai bagian pertengahan paha atau lututnya yang dia gunakan untuk penghalang supaya jangan kemana-mana. Saya menyimpulkan, kita baca di dalam Sunan Abu Daud 234 telah menceritakan kepada kami ini dari Aisyah, dia berkata, biasa Rasulullah SAW menyuruh salah seorang di antara kami, istri beliau, apabila sedang haid untuk memakaikan sarung, kemudian ia menidurinya. Pada kali lain Aswad mengatakan dengan rasi menggaulinya. Udah cukup. Oke, saya riset berarti waktunya ya. Oke, silakan Bang Zuma, 3 menit Bang Zuma. Bang Cita silakan, Bang Cita kalau mau. Masih ada, ini masih waktu kami. Bang Cita silakan. Oh, saya nggak ada bahan kalau yang itu, jadi Nggak ada. Ini Oke, silakan Bang Zuma. Iya, Bang baik. Zuma. Iya, tadi sudah saya jelaskan ya di awal bahwa tidak ada sesuai dengan apa yang Anda tuduhkan gitu ya. Nah, kalau Anda membawa hadits misalnya hadits yang Anda sebutkan itu di dalam Abu Daud ya. Hadis Abu Daud nomor 233. Jadi cara belajar Islam itu tidak seperti apa yang Anda sangka gitu ya. Rasulullah Muhammad SAW ketika dikatakan bahwa an Maimunatu anna Rasulullah SAW kana yubashirul mar'ah min nisa'i. Di sini dikatakan di terjemahannya, beliau Rasulullah Muhammad SAW itu bercumbu dengan salah satu istri. Ya, min nisa'i, dengan salah satu perempuannya atau istrinya. Wahiyah haidah, ketika dalam keadaan haid. Mari kita terjemahkan hadits yang Anda gunakan ini kata per kata. Kana itu artinya dulu. Yubashiru artinya melanjutkan ya, boleh diartikan melanjutkan atau memproses. Yubashiru, memproses. Kemudian kata lanjutannya adalah mar'ah. Itu artinya apa? Perempuan. Ya. Jadi dari mana kata dasar yang kemudian Anda bisa jadikan sebagai rujukan untuk menghujat Rasulullah? Karena mar'ah itu artinya perempuan atau wanita gitu. Dulu memproses wanita. Lalu yang mencumbui mana? Yang menggaulinya mana gitu? Kan tidak ada di situ. Hanya pemaknaan yang kemudian dituliskan oleh penerjemah agar umat Islam yang ngerti Quran itu memahami. Jadi Al-Quran ini hanya untuk orang yang berakal. Kan jelas dalilnya tuh. Yang dikatakan di sana adalah karena jauhilah istri pada waktu haid. Maksud daripada haid ini merujuk kepada objek. Apa objek yang dimaksud di sini? Kalau kita melihat dari kata alif lam, lam ta'rif ya, lalu kemudian kata mahidah atau mahidi dari kata hayadah. Itu merujuk kepada kata benda. Objek yang sudah diketahui. Apa objeknya? Yang mengeluarkan lelehan, itu haid. Maka itu yang tidak boleh disentuh. Tapi kalau mencumbui istri boleh.
Nah, itu yang perlu Anda pahami. Makanya saya katakan, kalau teman-teman Kristen itu ingin menghujat Islam dengan menggunakan Oke, Anda terjemah. selesai, Anda selesai. Anda selesai. Oke. Sebentar, ada Jelas dikatakan di Sunan Abu Daud. Loh, itu selesai bang. Jangan itu. Tahan dulu waktunya. Anda jangan Anda mengframing saya memotong. Pak Adade, Bapak sendiri yang ngebet langsung ngomong duluan. Jujur. Minta suruh Bang, berhenti jujur. gimana? Bang jujur, diam. Ada diam, saya tidak berdebat dengan Anda. Iya. Kamu Udah, abang diam. Ya? Abang diam. Abang usah ngatur. Oke? Tadi Jabil sudah jelas dikatakan di Quran 222, jangan dekati. Jangan dekati karena mereka itu kotor karena sedang head. Ngerti kan? Jangan dekati, bro. Udah Rifa, jangan dekati karena itu sedang kotor. Kenapa Nabi Anda, baginda Anda mencumbui dan menggauli? Ya. Jelas tertulis di surah Abu Daud 234. Rasulullah SAW menyuruh salah seorang di antara kami, istri beliau banyak, ya, apabila sedang haid untuk memakai kain sarung, kemudian ia menidurinya pada kali lain, Aswad mengatakannya dengan rasi menggaulinya. Kenapa istri dia banyak? Kenapa mesti menggauli bercumbu dengan yang sedang haid? Istri beliau, baginda Anda ada 13, atau 14 mungkin kali aja udah meninggal. 13. Kenapa masih cari yang sedang haid? Bang Cita, silakan lanjutkan. Enggak, fokus kamu aja ke Bang Cita. Kamu aja. Ini fokusnya ke kamu ada deh. Enggak, soalnya kalau Oke. Tadi saya sudah jelas mengatakan tidak boleh didekati. Tidak boleh nih, Bang. Gua baca lagi, gua capek deh. Dikatakan itu adalah sesuatu yang kotor. Jangan kamu dekati. Kalau jangan mendekati, jangan mencumbui dong, bro. Oke, narasinya diulang ya narasinya. Loh, host, jangan, tidak adil. Diam. Udah dong, gantian dong. Dari tadi Bapak kuat. Tunggu dong. Oh, ini Pak, Bu, ini Rifa, ini masih waktu saya, masih 47 menit. Jangan sekali memotong. Loh, aku tidak mengumumkan, aku membacakan lagi ayatnya. Karena kalian selalu berpendapat kalau saya mengulang-ulang ayatnya. Giliran saya, waktu Anda tidak berhenti, tapi Jumat Anda berhentikan, ya. Di sini sudah menjelaskan, jangan kamu dekati karena itu kotor. Tapi baginda Anda mencumbui dan menggaulinya. Dalam KBBI menggauli adalah menidurinya atau berhubungan seks. Oke, terima kasih. Oke, thank you. Silakan Bang Zuma. Iya, baik. Jadi di sini Al-Qur'annya kan sudah sangat jelas. Wa yas'alunaka adil mahid. Qul huwa azan fa'tazilun nisa fil mahid. Jangan kau melakukan sesuatu pada haid ini. Pihaid artinya pihaid. Tadi saya sudah menjelaskan apa yang dimaksud dengan itu. Ya. Itu adalah isim maf'ul majrur. Sudah jelas. Itu kata benda berarti merujuk kepada sumber haid. Sumber haidnya itu apa namanya? Vagina. Jangan mendekati yang itu. Tapi perempuannya, wanitanya, manusianya tidak. Makanya dikatakan hingga mereka suci. Apa yang suci di sini? Sumber daripada haid itu tadi sudah bersih. Baru bisa mendekati sumber haid itu. Yang dilarang adalah sumber haidnya.
Sumber lelehannya yang dilarang untuk digauli, untuk dicampuri. Tetapi wanitanya tidak. Makanya Rasulullah Muhammad SAW itu sudah sangat jelas mengatakan dalam hadisnya. Cuman saudara nggak mau peduli dengan penjelasan kita gitu loh. Rasul mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, tatkala Rasulullah berada di dalam masjid, ia berkata, wahai Aisyah, padahal Aisyah dalam keadaan haid, ambillah untukku baju itu. Aisyah menjawab, saya sedang haid wahai Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Itu adalah haidmu, tetapi bukan tanganmu. Artinya tangan itu tidak berkaitan dengan haid. Itu sabda Rasulullah. Malah dia mengatakan bahwasanya terlaknat orang yang menyetubuhi orang yang haid. Paham? Hadits riwayat Abu Daud. Dan itu banyak hadits yang bersamaan dengan narasi yang seperti itu. Rasulullah Muhammad SAW justru mengatakan bahwa orang yang kemudian melakukan sesuatu terhadap wanita yang haid, dalam arti kata menggauli, Rasulullah mengatakan itu adalah satu perbuatan dosa yang sangat besar. Besar banget. Gitu loh. Jadi apa yang Anda permasalahkan di sini? Anda hanya mengatakan kenapa Rasulullah menggauli? Menggauli dalam arti kata pikiran negatif Anda. Padahal Rasulullah sudah menjelaskan di dalam hadis itu bahwa mendekati kecuali di atas sarung itu boleh. Tapi untuk sampai kepada sumber haid itu nggak boleh. Itu dilarang. Makanya mencumbui. Mencumbui istri artinya memanjakan istri. Ya. Ini saya sudah jelaskan kepada Anda tadi siang. Masa ada orang haid harus diperlakukan seperti dalam Imamat 15, dianggap binatang, dianggap COVID dia. Nggak boleh dia papai, bahkan diusir dari kampung kalau ada wanita haid. Masa mau kayak begitu? Anda selesai. Ya, di situ di Sebentar, ada deh. Di sini kan ada hostnya. Jangan ini dulu. Oke, Tenang silakan. saja. Sudah, silakan. Oke, silakan kamu menanggapi. Oke. Di Quran 222 Al-Baqarah jelas mengatakan itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu jauhilah istri pada waktu haid. Jauhilah istri pada waktu haid. Udah jelas mengatakan jauhilah, kenapa digauli? Kenapa dicumbui? Pertama, itu ya. Dan jangan kamu dekati. Jangan kamu dekati. Tapi sama baginda Anda dicumbui. Jelas di situ, ya. Jelas banget di situ. Dan di dalam Sunan Abu Daud 23 dikatakan memakai kain sarung sampai bagian pertengahan paha atau lututnya. Pertengahan lutut, ngerti dong? Di lututnya yang dia gunakan untuk penghalang supaya jangan berceceran kemana-mana. Dan di Sunan Abu Daud 234 dikatakan kemudian ia menidurinya. Pada kali lain Aswad mengatakan dengan reaksi menggaulinya. Bang Jack mau menambahkan atau enggak? Dan kamu aja. Oke. Saya enggak. Saya cuma di sini sudah jelas mengatakannya. Ya, di surah Al-Baqarah, jangan kamu dekati. Itu adalah sesuatu yang kotor. Tapi baginda Anda mencumbuinya dan menggaulinya. Cuma tolong Anda jujur. Saya perlu saya menunjukkan KBBI apa artinya menggaulinya? Oh, Bang Ade Ya. berada deh, Bang Ade, misi Ya. izin. Ya, Silakan. saya cuma Silakan. tertarik kalau menjawab masalah Dwi Natur Yesus aja sih tadi, soalnya aku dengar Mbak Rifa sempat nyinggung soal itu. Tapi kalau poin ini Iya. silakan Bang Ade deh semua aja, nggak apa-apa. Terima kasih. Jadi kita mau bahas topik lain. Ya kalau enggak ini suruh selesai dulu. Mungkin satu sesi apa-apa, ini. lanjut aja. Ya, Oh, diselesaikan aja dulu. Masalah. Silakan. Oke. Silakan Bang. Nggak apa-apa. Ya sudah, yang jelas dikatakan tadi, jangan kamu dekati karena mereka itu kotor lagi haid.
Jangan dekati, tapi kenapa baginda Anda mencumbui dan menggaulinya? Tolong jelaskan, Bang. Jangan lari kemana-mana. Please, tolong. Jujur jadi orang. Tolong ya. Oke. Gak apa-apa, kasih waktunya ke Bang Juma. Makasih. Oke, sebentar, makasih. Bang Zuma, saya rasa jawaban yang udah dijawab sama Bang Zuma, dan itu dipertanyakan kembali sama Adadeh. Dan itu narasi yang dibangun sama Adadeh yang dari awal sampai sekarang itu masih sama. Saya rasa Adadeh nggak mengerti apa yang udah disampaikan sama Bang Zuma. Saya rasa mau sampai akhir zaman tanya si Adadeh tetap seperti itu, Bang Zuma. Betul, sampai kunci kiamat ada seperti itu. tindakan. Saya rasa ini mau diterusin atau bagaimana, atau berganti topik gitu. Ya udah. Karena dari Oke, gini ya. Ya udah gini. Host. Kamu Jessica atau kamu saya gantikan sama Jessica aja. Gini. Host. Kamu terlalu banyak. Sebelum aku turun, aja. Host, sebelum aku turun, aku mau ngomong sebentar dikit ya. Teman-teman Muslim, ya, jangan bilang saya kabur, jangan bilang saya takut dengan si Juma. Udah, jadi gimana Bang Zuma? Saya jawab Masih dulu mau deh, saya dilanjut punya atau hak. gimana? Iya, saya Oke, harus silakan. luruskan pemahaman orang-orang miring ini. Jadi gini, Pak Adade, dengarkan saya sebelum Anda lari dari sini, sebelum Anda kabur. Umat Islam itu memahami Al-Quran. Tidak seperti Anda membawa terjemahan, lalu kemudian terheran-heran dengan itu. Kalau yang Anda katakan itu adalah benar, maka umat Islam sudah meninggalkan ajaran Rasulullah. Orang-orang jahiliyah, orang-orang Arab yang pertama kali melihat itu, kalau itu benar menurut pemahaman Anda, Islam itu sudah ditinggal dari sejak awal. Masalahnya sekarang Anda nggak paham Quran. Ngerti nggak apa asbabul nuzul daripada ayat surah Al-Baqarah ayat 222 itu? Perlukah saya ulang lagi penjelasannya tadi siang? Asbabul nuzul daripada surah Al-Baqarah ayat 222 ini, itu adalah pada masa itu, pada masa Rasulullah, umat Yahudi dan Nasrani itu memiliki tradisi yang sangat bertolak belakang dengan ajaran Islam. Mau bukti? Tadi saya sudah sampaikan kepada saudara ya, saya buktikan kepada Anda. Ketika kemudian orang-orang bertanya kepada Rasulullah tentang haid. Nah, Rasulullah menjelaskan itu, ayat itu datang untuk kemudian menjawab pertanyaan tentang haid berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh orang Yahudi berdasarkan kitab mereka terhadap wanita haidnya. Di dalam Imamat 15, ya, di dalam Imamat 15, apabila seorang perempuan mengeluarkan darah haid, maka darah haid yang ada keluar dari auratnya itu ketika mencemarkan kain, tempat tidurnya, dan apapun yang ia sentuh, maka barang-barang itu dianggap najis. Dan barang siapa yang menyentuh barang itu juga dianggap najis, dan dia harus mandi. Dan dia dihukum najis sampai matahari terbenam. Jadi kalau ada istri di dalam agama Yahudi berdasarkan imamat ini haid, maka dia lebih parah karantinanya daripada orang penyakit COVID. Karena kenapa? Barang apapun yang disentuh oleh wanita haid di dalam Imamat 15 itu semuanya najis. Dan siapa yang menyentuh barang yang disentuh oleh wanita haid ini, itu harus mandi dan dihukum najis sampai matahari terbenam. Dan kalau ia tidur bersama dengan wanita haid, maka dia najis selama 7 hari, 7 malam. Ini yang kemudian menyebabkan ayat suci Al-Quranul itu diwahyukan. Itu yang perlu saudara pahami. Bagaimana kemudian perempuan di dalam Yahudi ketika haid itu jauh lebih sakral perlakuannya daripada orang yang kena COVID. Nah, Al-Quran datang kemudian memberikan data yang sangat akurat. Kalau dikatakan Rasulullah Muhammad SAW tidur bersama istrinya, boleh tidur, tidak masalah tidur. Tidak seperti di ajaran imamat tadi. Thumma yudaji'uha,
zaujuha, kemudian suaminya tidur dengannya. Lalu kemudian Anda artikan, kemudian dia meniduri. Padahal di situ tidak dikatakan meniduri. Suaminya tidur dengannya, bukan meniduri istrinya, tapi tidur dengannya. Anda berapi-api, tapi modal Anda terjemahan, ditertawakan oleh umat Islam. Summa yudaji'uha zaujuha, artinya kemudian suaminya tidur dengannya, bukan meniduri, bukan menggauli seperti yang Anda pikirkan. Ya, mudah-mudahan sampai di sini Anda sudah paham. Hadisnya sangat banyak yang kemudian Rasulullah melarang. Boleh menggauli, boleh mencumbui, boleh menyentuh bagian manapun pada saat istri haid, kecuali yang satu, nggak boleh menyentuh sumber haidnya itu. Tadi saya sudah mengatakan hadis riwayat Muslim. Tatkala Rasulullah berada dalam masjid, ia berkata, wahai Aisyah, ambilkan untukku baju itu. Aisyah menjawab, saya lagi haid. Rasulullah mengatakan apa? Itu haidmu, tapi bukan tanganmu. Berarti tanganmu boleh. Yang lainnya nggak boleh. Yang selain daripada haid itu, sumber haid itu boleh. Boleh dicumbui, disayang-sayang, dimanja-manja istri itu boleh. Tapi kalau di dalam imamat 15 bung, itu nggak ada. Bayangkan ya, di imamat 15 nomor 28, wanita yang sudah bersih dari haidnya selama 7 hari itu harus diungsikan lagi 7 hari lamanya. Perempuan yang sudah tahir dari lelehannya, ia harus menghitung 7 hari lagi ke depan. Sesudah itu barulah dia dikatakan suci, tahir. Baca imamat 15 nomor 28. Bayangkan, kalau ini yang dijadikan sebagai acuan dalam kehidupan. Di Indonesia misalnya, ada 200 juta penduduknya, 100 juta perempuan. Ini saya sudah jelaskan tadi siang. Kalau 100 juta perempuan kemudian, ada presiden perempuan, ada gubernur, ada bupati, ada camat, ada kepala sekolah, ada kepala perusahaan, haid dia, ini bahaya. Ketika dia haid, bahaya. Maka pemerintah ini akan beku. Tidak ada lagi kehidupan. Belum lagi di data nomor 29 di imamat 15. Imam harus mempersembahkan seekor sebagai korban penghapus dosa. Yang seekor lagi sebagai korban bakaran. Apa yang harus dipersembahkan itu? Burung merpati. Burung merpati harus 2 ekor sebagai pendamai. Yang satunya untuk korban bakaran, yang satunya untuk penghapusan dosa. Pada hari yang ke-8 itu, wanita haid harus mengambil 2 ekor burung tekukur atau burung merpati, ya, lalu kemudian membawanya kepada imam. Bayangkan kalau wanita di Indonesia ini haid 100 juta dalam sebulan. Berapa juta ekor burung merpati yang harus disiapkan setiap bulan? Setiap bulan loh ini. Lalu 200 juta wanita ini harus diungsikan. Kenapa? Setiap barang yang disentuh najis. Tidak boleh ada yang menyentuh wanita ini. Lalu apa jadinya dunia ini kalau wanita diperlakukan seperti itu? Makanya Al-Quran datang menjelaskan, menyempurnakan ajaran yang tidak rasional ini. Ini loh datanya ya. Setiap orang yang kena pada barang-barang yang menjadi najis, yang disentuh oleh wanita haid itu, ia harus mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Jadi kalau Anda di dalam rumah istri haid, kalau dia disimpan di dalam kamar, tidak ada satupun manusia yang boleh masuk ke dalam kamar. Kenapa? Barang siapa yang menyentuh kamar tersebut, dia najis. Dan orang yang najis tadi, kalau disentuh lagi sama anaknya, najis juga. Anak yang disentuh tadi oleh kakeknya, najis juga. Semua dalam satu rumah, najis. Tidak ada kehidupan. Bagaimana kalau setiap rumah itu ada wanita yang sedang haid? Apa yang terjadi dengan kehidupan dunia ini? Ini yang dibantah oleh Al-Quranul Karim. Makanya Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, boleh menyentuh, boleh tidur sama istri, boleh mendekati istri. Dalam arti kata, jangan mendekati sumber haid sebelum sumber itu suci. Anda bodoh. Host juga bodoh. Kalimatnya tolong dijaga ya. Anda bodoh. Bodoh. Kalimatnya tolong dijaga. Berapa lama dia ngomong? Bang. Ya Anda kan yang bertanya. Ya Anda bertanya. Jadi saya harus menjelaskan. Bang Adeh, adil. tolong kata-katanya dijaga. Jangan begitu dong.
Oh, tidak adil dan Juma adalah penghujat. Mana yang Anda bawa? Anda kan cuma menggunakan terjemahan. Anda Dewi menggunakan Wijaya, terjemahan. Dewi Wijaya. Hmm. Belajar dari laki-laki. Mengapa jalan laki-laki? Potong kemaluan Anda. Itu Jack Cita. Biar dia bicara. Anda tuh curang. Sambil yang lain minum kopi ya, yang lain minum kopi. Dan tidak memberikan saya tuh waktu untuk menjawab. Anda silakan Anda jawab. banci. Gak usah maki-maki gitu, Pak. Loh, Gak usah maki-maki karena kayak gitu. membisukan saya dan memberikan Anda waktu jauh di bawahnya. Oke, sekarang Anda bicara 1 jam, Ya. silakan. Termasuk menerjemahkan kata per kata dari ayat suci Al-Qur'annya dan hadis yang Anda bawa. Silakan. Yang sudah 1 jam jelas saya kasih waktu. dikatakan, jangan kamu dekati karena itu kotor. Kenapa? Apanya yang didekati? Apanya yang didekati? Apanya yang jangan didekati, kotor. Pak? Kenapa gurunda Anda atau baginda Anda mencumbuinya padahal itu adalah kotor. Jangan Nah, ini kamu sudah dekati. sangat jelas. Ini sudah sangat jelas, berarti mencumbui ini. Jelasnya apa? Saya sudah menjelaskan kepada saudara. Apa Berarti jelasnya? boleh Anda sudah ngomong mendekati banyak. dalam Ini waktu saya perspektif bicara. bahasa Ini Indonesia, waktu- tetapi tidak boleh bersetubuh. Tidak boleh Ini bersenggama, waktu saya bicara. Bung. Bicara. Jangan sampai saya kasar sama Anda ya. Jangan sampai saya kasar sama Anda. Bicara berapa bulan Jangan menit? sampai saya kasar sama Anda. Saya katakan kepada Anda, please. Saya datang. Jangan sampai saya kasar sama Anda ya. Saya Saya masih menghargai Anda. Oke? Silakan. Saya masih menghargai Anda. Kita dimonitor loh ya. Kita dimonitor. Banyak yang monitor kita di sini aparat. Saya minta Anda berdiskusi dengan baik. Oke? Sekarang tolong jelaskan ke saya. Kamu terjemahkan hadits yang kamu bawa kata per kata. Coba, saya ingin tahu. Anda jangan. Diam dulu, Juma, lu diam dulu. Host, lu jangan curang. Jangan mute gua terus, host. Lu adil jadi host. Anda bisa diatur atau tidak gitu loh. Tadi kan diatur pakai timer enak. Loh, kita bagi waktu tapi Anda curang. Anda kasih waktu Juma banyak, gua nggak dikasih. Ya udah, sekarang waktu Anda, silakan. Sekarang waktu Anda, saya minta Anda menerjemahkan hadits yang Anda bawa kata per kata. Silakan. Saya sudah membacakan tadi. Saya minta Anda menerjemahkan original teksnya kata per kata. Saya minta Anda terjemahkan atau susun kata per kata sesuai dengan original teks hadis yang Anda maksud. Ini Silakan. waktunya saya bicara. Ini waktu saya bicara. Cuma Anda diam. Anda sudah jelas. Anda sudah paham. Anda sudah paham yang saya katakan tadi. Tolong terjemahkan hadis yang Anda bawa kata per kata. Anda diam. Ini waktu saya, Juma. Kalau Anda takut, saya turun. Saya tidak takut sama kamu. Apa yang saya takutkan samamu? Pada melaporin Kira-kira saya takut apa samamu? Pada melaporin saya. Mungkin gitu, fokus Mas saja ya. kalian. Melaporin saya nggak apa-apa, laporin, silakan laporin. Karena Jumanya brengsek, ya. Tidak berani melakukan. Saya sudah peringatkan. Ini cerminan ajaran Kristen yang sebenarnya, ya. Ini cerminan ajaran Kristen yang asli. Yang santun-santun itu hanya karena terkontaminasi oleh Islam yang mayoritas. Yang aslinya gini nih, mental penjajah, mental penghina, penista. Ini mentalmu itu, ya. Hargai Itu saudaranya cerminan ada di sini, agamamu Pak itu. Jack. Gua berada di atas serigala. Kalau Yang serigala itu siapa, Bung? Serigala itu siapa? Serigala itu siapa? Serigala itu Romawi. Agamamu ini agama apa? Agama dari bangsa mana agamamu ini?
Anda Anda Ada mengatakan bajingan, kami host. serigala. Yesus mengatakan yang serigala itu adalah orang-orang Romawi dan Yunani. Host bajingan, mirip saya terus, Pak. Lu host. Jangan kau ajar saya main kasar ya. Lu Jangan tidak kau ajar layak saya main menjadi kasar ya. Terserah Anda Jangan mau kau ajar bilang saya apa. kasar ya. Tidak layak menjadi host. Seperti apa? Ya. Saya Anda jangan bajingan, kau ajarin saya saya terus. kasar Anda ya. sedang menunjukkan ajaran kasih Anda malam ini. Ada Ya, di terserah. Karena saya berada di teman seiman karena Anda. saya berada di atas dia habis minum ini, habis mabuk ini. Saya sengaja, saya tahu Dinda Alif, Dinda Dedi Anda, sebenarnya risih dengan kamu, tapi saya sengaja mempertontonkan kepada Kristen-Kristen Gini loh. supaya dia tahu. Ya, nggak apa-apa. Inilah ajaranmu yang Karena asli, Anda- Kristen yang asli karena begini. Anda adalah serigala. Kristen yang santun Makanya itu karena terkontaminasi bergaul dengan Muslim. Paham? Anda- Yang asli ini kayak gini nih. Ini